Shalom. Good morning dear 8A students. Selamat pagi anak-anak didik Miss kelas 8A seluruhnya. How are you there? Bagaimana kabarmu di sana, Nak? Hopefully you stay healthy. Miss harap kamu dalam keadaan sehat. Thanks God. Back with me Miss Poppy. Kembali lagi bertemu Miss Poppy. In this time, pada kesempatan ini, we will talk about the material on your textbook on chapter 4. Kita akan membahas materi pembelajaran yang terdapat di buku teks kamu pada bab 4, which is entitled, Come to my birthday party please. Okay, before we continue our learning today, sebelum kita memulai pembelajaran kita, let's pray together. Praying begin. Dear God, thank you so much for your blessings, so we are ready to learn. Please bless us, so this learning process can run well. Thank you so much, God. This is our prayer. In the name of Jesus we pray. Amen. In this chapter, students are able to, first, to invite someone to do something. Second, to give instruction. Third, to ask for permission. Pada bab ini, tujuan pembelajaran kita adalah siswa-siswi mampu mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu, memberikan arahan atau instruksi, meminta izin. Namun, we are focused on inviting someone to do something. Tapi pada pertemuan ini, kita fokus ke tujuan pembelajaran mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. So, let's start from the definition of an invitation. Kita mulai pada pengertian dari invitation. What is an invitation? Invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Jadi, undangan itu merupakan suatu permintaan atau suatu keinginan usaha untuk mengajak orang untuk bergabung di suatu acara tertentu. Then, how to invite someone? Bagaimana mengundang seseorang? Berikut beberapa ekspresi atau ungkapan mengenai how to invite someone. Bagaimana mengundang seseorang. Seperti contoh berikut. Can you come to bla bla bla? Dapatkah kamu selanjutnya? Yang kedua, could you come to bla bla bla? Dapatkah kamu selanjutnya? Perhatikan, yang pertama dan yang kedua memiliki makna yang sama. Dapatkah kamu datang ke selanjutnya? Namun, perbedaannya terdapat pada can dan could. Seperti yang kamu ketahui, kita telah membahas pada topik stating capability perbedaan can dan could. Can di sini lebih tidak formal atau could lebih formal dibandingkan can. Berikutnya, would you like to bla bla bla? Maukah kamu atau bersediakah kamu melakukan sesuatu selanjutnya? Berikutnya, I'd very much like you to come bla bla bla. Ini juga memiliki makna saya akan sangat senang jika kamu dapat datang ke bla 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 selanjutnya. Kemudian, I'll really happy if you come to. Ini juga memiliki makna yang sama ya, Nak. Saya akan sangat senang jika kamu bisa bla bla bla. Kemudian ada kata let's go bla bla bla. Di sini ada kata ayo, mari. Kemudian ada please come bla bla bla. Silahkan atau tolonglah datang ke bla bla bla. Jadi, perhatikan ya, Nak. Beberapa ekspresi atau ungkapan ini merupakan ciri-ciri inviting someone. Inilah merupakan kata-kata atau ungkapan yang biasa digunakan untuk mengundang atau mengajak seseorang.
after you ask someone or after you invite someone, ketika kita mengajak seseorang, kemudian akan ada respon atau jawaban dari orang yang kita ajak. Dapat berupa accepting atau declining an invitation. So, this is some expression. Inilah beberapa ungkapan about accepting an invitation atau menerima suatu ajakan atau undangan. Yang pertama, I would or will. I would or I will di sini maksudnya ya. Ini memiliki makna ya, saya akan datang atau ya, saya bersedia. Yang kedua, that would be very nice. Itu akan menyenangkan, itu akan sangat menyenangkan. Yang ketiga, okay, I will be there. Baiklah, saya akan datang atau baiklah, saya mau. Kemudian, sure, I'm coming. Ini juga, tentu saja, saya mau. Kemudian, alright, baiklah. Dan yang terakhir, of course, tentu saja. Then, this is some expressions about declining an invitation. Berikut adalah ungkapan menolak ajakan atau menolak suatu undangan. Yang pertama, I'd like to, but bla bla bla. Saya mau, tetapi titik-titik. Kemudian, I really want to, but bla bla bla. Ini juga, saya sangat ingin, tapi titik-titik. I'm sorry, I can't. Ini maknanya, saya minta maaf, saya tidak bisa. Kemudian, thank you very much, but bla bla bla. Dia berterima kasih terlebih dahulu, tetapi ini maknanya menolak. Sama juga dengan berikutnya, thanks for asking, but bla bla bla. Terima kasih telah mengajak, tetapi selanjutnya, thanks for inviting me, but bla bla bla. Ini juga memiliki makna yang sama. Terima kasih telah mengundang saya, tetapi selanjutnya. Now, look at your textbook on page 53. Sekarang perhatikan buku teks kamu pada halaman 53. Terdapat beberapa dialog. There are some dialogues. But this is the first picture dialogue. We will discuss about the first picture dialogue. Kita bahas dulu dialog yang terdapat pada gambar pertama. Udin, let's go out. Don't be lazy. Get up and have some exercise outside. Ini memiliki makna Udin, let's go out. Ayo keluar. Atau ini merupakan ajakan ya nak, ada ciri-cirinya yaitu let's, kata let's. Ayo, mari keluar. Don't be lazy, jangan malas. Get up, bangun. And have some exercise outside. Dan berolahraga di luar. Lalu, respon Udin itu, okay, wait, let me put on my shoes. Di sini dia menerima ajakan dari temannya. Baiklah, tunggu, saya akan memakai sepatu saya terlebih dahulu. Di sini ada ekspresi invite someone, mengundang seseorang yang terdapat pada kata let's go out. Let's, ada kata, ciri katanya let's ya nak. Dan for the second picture dialogue, pada dialog pada gambar kedua, berikut percakapannya. Benny, leave that for a while and let's go out for some exercise. Benny, tinggalkan dulu itu dan mari keluar untuk berolahraga. And then the response is, okay, let me put it in the bag first. Tunggu, biarkan saya menyimpan di tas saya terlebih dahulu. Di sini juga terdapat asking or inviting someone. Terdapat juga ungkapan mengajak, mengundang seseorang yang terdapat pada kata let's go out for some exercise. Ini juga sama ya nak, seperti dia first picture ya. Mari kita keluar untuk berolahraga sejenak. Okay, then for the third picture dialogue, Lina, it's break time. Stop working. Let's go out for some fresh air.
Dan the answer is, okay, a little bit more. Just wait a minute, please. Di sini terdapat as for inviting someone, terdapat ungkapan menanyakan atau mengundang seseorang itu di sini adalah let's go out for some fresh air. Ada kata let's go-nya enak ya. Berarti dia mengajak atau mengundang temannya untuk mendapatkan udara segar di pagi hari. And then di sini si Lina juga meresponnya dengan menerima ajakan atau undangan temannya. A little bit more. Sebentar, saya mau bersiap-siap. Okay. This is some exercise examples. Berikut beberapa contoh soal. Blah blah blah. Go to the cinema after school, Desi. I heard it has opened. Di sini Andre berkata, bla bla bla, pergi ke bioskop setelah pulang sekolah. Saya dengar bioskop telah dibuka. Dan respon Desi di sini, that would be very nice. That would be very nice. Itu merupakan expression of accepting an invitation. Ya kan, that would be very nice merupakan respon untuk menerima suatu ajakan atau undangan. Kemudian, let me go home first to change my clothes. Iya, that would be very nice. Let me go home first to change my clothes. Biarkan saya untuk pulang sebentar untuk berganti pakaian. So, because the response atau balasan Desi merupakan accepting of an invitation atau menerima ajakan, berarti Andre di sini mengajak atau mengundang. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk titik-titik adalah let's go to the cinema after school, Desi. I heard it has opened. Jadi, kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik adalah kata let's. Berikutnya, for the next exercise sample. Vera, blah 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 to my birthday party. Vera menjawab, yes, I would come. Dari sini kita lihat bahwa Vera merespon dengan accept an invitation atau menerima suatu ajakan. Dan dia ciri-cirinya di sini menggunakan kata would. Yes, I would come. It means that berarti Andi di sini invite Vera to do something atau mengajak Vera untuk melakukan sesuatu. Apa yang paling tepat untuk mengisi titik-titik di atas? Yang paling tepat adalah Vera, would you come to my birthday party? Yang paling tepat adalah kata would you come? Karena Vera di sini responnya yes, I would come. Next, some exercise for you. Berikut adalah beberapa latihan untuk kamu kerjakan ya nak. Terdapat 3 nomor atau 3 latihan untuk kamu. Oke? Miss harap kamu semua sudah paham mengenai how to invite someone. Miss harap kamu semua sudah paham mengenai bagaimana mengajak atau mengundang seseorang. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Miss harap kamu dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan dengan benar. Baiklah, sebelum kita menutup pertemuan kita, marilah kita berdoa. Praying begin. Dear God, thank you so much for your blessings, so our learning process can run well. Please bless the students so they can do the exercise well and they can do the application well. This is our prayer in the name of Jesus we pray. Amen. So this is the end of this video. Hopefully all of you has understood. Send my warmest regard to your parents and your siblings. Kembali lagi Miss ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. I remind you to obey the health procedure by wearing mask, memakai masker, washing your hands or applying hand sanitizer,
mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang berikutnya, avoiding crowded people, menjauhi kerumunan. Keeping your distance, menjaga jarak. And then, diminishing your mobility, mengurangi mobilitas kamu. Sehingga kita dalam kondisi sehat selalu ya nak ya. Oke. See you for the next meeting. Bye-bye.